Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Tidak ada satu pun di antara kita yang menginginkan puasa kita itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk dapat menjalankan ibadah puasa kita ini dengan baik dan benar. Karena begitu banyak orang yang berpuasa, tapi tidak diberi apa-apa oleh Allah dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal yang menjadikan puasa kita ini menjadi tidak sah atau batal. Mungkin kita semua tahu, tapi ada rincian-rincian yang harus kita fahami dari hal-hal yang membatalkan puasa ini. Yang pertama adalah makan, kemudian minum dengan sengaja, kemudian berhubungan suami istri, kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja, kemudian keluar darah haid dan nifas, kemudian menyengaja muntah, kemudian gila, pingsan, dan murtad. Inilah hal-hal yang membatalkan puasa. Saya ingin merinci sedikit terkait dengan berhubungan suami istri. Orang yang melakukan hubungan atau jima di siang hari, maka ini membatalkan puasa. Dan tidak hanya membatalkan puasa, tetapi juga dia harus mengqadha, dan lebih daripada itu, dia harus membayar kafarat. Karena banyak di antara kita yang menganggap ini sepele. Ya, dia tidak berpuasa, kemudian dia berhubungan suami istri, kemudian dia tidak membayar kafarat. Padahal dalam suatu riwayat dikatakan, Ja'a a'rabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang a'rabi atau orang kampung, orang pegunungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata apa? Halaktu ya Rasulullah. Mati aku ya Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah? Waqa'tu imra'ati fi nahari Ramadan. Aku berhubungan badan dengan istriku pada siang hari bulan Ramadan. Lantas Nabi menyuruh A'rabi itu untuk membayar kafarat. Ya. Kafarat yang pertama adalah tahriru raqabah, membebaskan hamba muslim. Yang kedua, kalau tidak sanggup, maka it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 fakir miskin. Kalau tidak sanggup juga, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, inilah kafarat yang harus dilakukan oleh orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu, karena hukumannya berat, ya. Selain dosa, harus mengqadha dan harus membayar kafarat. Muslimin muslimat, shaimin shaimat dimanapun Anda berada. Yang kedua adalah makan minum dengan sengaja. Ini juga membatalkan puasa. Tapi lebih daripada itu, makan minum dengan sengaja ini menurut dua madhab, yaitu madhab Hanafi dan madhab Maliki. Orang yang melakukan itu maka wajib qadha dan wajib juga membayar kafarat. Nah, ini kan seperti hal yang biasa berlaku di antara kita. Makan begitu saja, kemudian kalau sempat diganti, diqadha.
tapi tidak pernah membayar kafarat. Kenapa menurut Hanafi dan Maliki itu membayar kafarat? Karena ini termasuk penghinaan terhadap bulan Ramadan, atau dalam bahasa Arabnya intihak hormati syahri Ramadan. Jadi bukan hanya saja berhubungan badan itu tidak menghormati bulan puasa, tetapi makan minum dengan sengaja itu juga bagian daripada tidak menghormati bulan puasa. Nah, bagaimana dengan, tapi Syafi'i dan Hambali mengatakan mereka tidak wajib kafarat, tapi hanya mengkodok saja atau mengganti saja. Nah, menurut salah seorang ulama Syria, ya, bahwa orang yang merokok, ini dibedakan dengan orang yang makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadan. Syekh Muhammad Nuh Al-Qudat itu mengatakan bahwa orang yang merokok di siang bulan Ramadan ini dipastikan hukumannya adalah mengkodok puasanya dan juga membayar kafarat, karena merokok itu lebih daripada sekedar makan dan minum. Di dalamnya ada perusakan terhadap diri sendiri atau doror, dan ada idror, merusak dan membahayakan orang lain. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah, mari kita belajar dan belajar terus sehingga bulan Ramadan kita, puasa kita semakin tahun semakin baik. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.